Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada program Tarbiyat Online hari ini kita akan membahas tentang tema kebersamaan dan nikmatnya saling berbagi. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengingatkan kepada kita untuk memperkuat ukhuwah dan persaudaraan di antara kita dengan cara saling berbagi dan tolong-menolong dalam kebaikan. Firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah SAW mengumpamakan persaudaraan ini ibarat satu jasad atau tubuh. Beliau SAW bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, manusia sesungguhnya diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kewajiban. Yang pertama yaitu hablum minallah atau haququllah, dan yang kedua yaitu hablum minan nas atau haququl ibad. Manusia adalah seorang hamba yang mutlak harus memenuhi kewajibannya untuk beribadah kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ibadah sholat dan puasa yang bertujuan untuk menciptakan kesolehan rohani dan ketakwaan. Selain itu, manusia juga diamanahi kewajiban lainnya yang disebut dengan hablum minan nas, karena berkaitan dengan hubungan antar sesama dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah pokok inilah yang akan menciptakan kesolehan secara sosial, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah kita dari perbuatan buruk dan kemungkaran. Jadi, berhasil atau tidaknya ibadah salat seseorang itu ditentukan juga sejauh mana pengamalan hablum minanas atau hubungan sosialnya. Orang yang menegakkan sholat adalah mereka yang tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah berbuat aniaya baik dengan mulutnya, dengan tangannya, hati atau pikirannya. Dia tidak akan mengghibat orang lain, tidak akan menipu, tidak akan berlaku khianat, dan tidak akan menyakiti orang lain. Sebaliknya, dia akan selalu mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kembali pada tema kita hari ini, perintah Allah Ta'ala dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi, ini sesungguhnya sangat sinkron dengan situasi saat ini. Karena itu hendaknya kita perkuat ukhuwah dan pererat persaudaraan antar sesama dengan amal-amal yang nyata. Saat ini kita semua sedang prihatin. Ada banyak saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi akibat wabah ini. Banyak yang mengeluh karena diberhentikan dari pekerjaan, tempat usaha terpaksa ditutup, penghasilannya menurun dan lain-lain. Bahkan ada yang sampai berkata, untuk 2 minggu ke depan mereka tidak tahu apakah mereka masih bisa makan atau tidak, karena mereka kehilangan mata pencahariannya. Di saat seperti inilah kita harus saling menguatkan. Kita harus hadapi ujian ini dengan bersama-sama, saling bahu-membahu. Mereka yang ekonominya berkecukupan, yang punya kelebihan rezeki, marilah ulurkan tangan kita untuk meringankan beban kesusahan hidup mereka. Bapak Amir Nasional telah menghimbau kepada para dermawan dan para Ahmadi yang memiliki rezeki lebih untuk memberikan sumbangan. Sumbangan dan bantuan yang terhimpun ini akan disalurkan segera kepada yang benar-benar membutuhkan. Inilah salah satu bentuk amal soleh dan jihad kita saat ini, yaitu selain taat pada aturan pemerintah dan pimpinan juga sikap saling berbagi dan meningkatkan solidaritas terhadap sesama. Huzur Anwar Ayadahullahu Ta'ala bin Nasil Aziz bersabda, bahwa kemuliaan seseorang itu ada dalam berbagi atau memberi. Hadirin yang saya muliakan, penelitian membuktikan bahwa tingkat kebahagiaan seseorang yang sering memberi
ternyata lebih besar dibandingkan dengan orang yang jarang berbagi. Semakin banyak memberi dan berbagi, maka mereka akan semakin merasa bahagia. Seakan ada kenikmatan dan kepuasan tersendiri ketika dia berbagi dan membantu mereka yang kesusahan. Kita ingat bahwa dengan sedekah, harta tidak akan berkurang, malah akan semakin berlimpah dan diberkahi Allah Ta'ala. Dalam salah satu hadis disebutkan, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan, maka ringankanlah orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Maka Allah Ta'ala pun akan meringankan kesulitannya dan mengabulkan doa-doanya. Untuk itu, marilah kita sama-sama hadapi situasi ini dengan menguatkan simpati dan solidaritas di antara kita. Semoga Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita dan segera mengeluarkan kita dari ujian ini. Amin Allahumma amin. Jazakumullah ahsanal jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.